Hai guys, balik lagi sama aku. Jadi kali ini aku mau review soal masker. Jujur banget, gue bukan tipikal orang yang suka banget pakai masker. Kayak cuman jarang banget dan bahkan hampir nggak mungkin gue pakai masker. Cuma ada request nih dari kalian yang minta aku untuk review masker. Oke, jadi aku mulai searching Google gitu. Apa sih masker yang memang lagi hits gitu. Terus ternyata pas aku searching, masker yang lagi hits itu yang mengandung mugwort. Ya mugwort bacanya gimana sih, yang asal tanaman yang awalnya tuh kalau nggak salah merek dari Axis Y gitu, Korean, mugwort. Cuman aku berusaha nyari masker lokal yang ada mugwortnya. Terus sama satu lagi masker yang lagi hits menurut aku, masker yang mengandung cica-cicaan gitu nggak sih, yang cica tanaman cica gitulah, nggak tahu gue maksudnya cica lah intinya. Nah jadi setelah hasil searching ya, gue menemukan produk lokal yang ada kandungan itu. Dan yang pertama itu gue beli dari si N-Pure. Terus yang kedua yang mengandung mugwort itu gue beli yang merek si White Lab. Masing-masing ini menurut gue itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Oke, langsung aja kita bahas dulu yang si White Lab. Jadi sebelum beli si N-Pure, gue tuh udah beli dulu si White Lab karena gue tertarik banget sama si White Lab ini. Terus mereka ini juga juga produk barunya mereka. Dan harganya gue beli waktu baru launching, kalau nggak salah sampai sekarang pun harganya kayak cuman 75.000, yang menurut gue tuh benar-benar terjangkau banget dibandingkan merek sebelah yang mengandung mugwort juga. Jadi nggak ada salahnya gue nyobain, ya nggak sih? Nah ini dia itu mengandung mugwort, niacinamide, green tea leaf plus cica. Dia ini tulisannya pore clarifying mask, jadi skin soothing and brightening, gently exfoliating, pore minimizing. Oke, dari pengalaman yang gue pakai selama seminggu ini, gue seminggu pakai kayak 3 kali gitu. Untuk skin soothing dan brightening, oke ini dapet banget guys, sumpah menurut gue ini keren banget untuk brightening. Jadi pas lu apply ini di muka lu itu, baunya tuh kayak cowok banget gitu loh, jadi kayak bau parfum cowok. Intinya bau cowok lah gitu, bau maskulin gitu. Dan jujur gue suka sama yang bau maskulin gitu, kesannya fresh banget gitu. Di muka gitu gue diemin nih masker selama kayak 10-15 menit gitu ya. Itu tuh bener-bener muka gue jadi cerah abis guys, kayak jadi auto cerah, kayak putih gitu, kayak bersih. Dan pas gue pegang itu tuh halus ya, tapi untuk lembab sih enggak. Jadi dia kayak bener-bener kayak ngangkat kotoran di seluruh muka lu. Oke. Terus buat kalian yang suka banget makeup full, makeup tebel, kalau kalian pakai masker ini kalian akan suka banget. Soalnya dia kayak bener-bener ngangkat kayak kotoran-kotoran di muka kalian gitu, sama soothingnya tuh dapat banget, dan brightening-nya ya dapat banget. Ini bentuknya ya, dan dia itu nggak ada butiran scrubnya. Jadi kalau dibilang dia gently exfoliating itu bener banget, karena dia bener-bener nggak ada butiran scrubnya. Dia cuman kayak ada kayak daun-daun kecil dari green tea gitu. Dia karena dibilangnya di sini adalah green tea leaf. Jadi ini sama sekali nggak nimbulin gatal-gatal dan iritasi di kulit aku sama sekali. Ini bener-bener aman dan bagus banget menurut aku. Buat orang yang kulitnya sensitif sekalipun, aku rasa ini bisa banget. Tapi pakainya seminggu kayak cuman 2 atau 3 kali ya. Nah untuk pore minimizing-nya ini jujur aku belum tahu, karena aku baru pakai ini sekitar semingguan. Dan menurut aku untuk pore minimizing itu perlu waktu yang lama, dan kita nggak bisa cuman ngandelin masker doang. Ini tuh kayak cuman bagian dari perawatannya aja, tapi kalau untuk ngecilin pori-pori aku rasa sih nggak bisa ya. Bukannya karena aku baru coba seminggu ya, tapi aku yakin banget walaupun kalian pakai masker doang kayak sebulan, tapi mau ngecilin pori, aku rasa tuh nggak bisa. Karena balik lagi, ini cuma masker yang tujuannya merawat dan memberikan vitamin ke kulit kalian gitu. Jadi pore minimizing ya bisa dibilang hanya merawat pori-pori supaya nggak terlalu besar dan mengurangi rasa kulit berminyak. Aku rasa sih kayak gitu. Sekarang kita beralih ke si N-Pure ya. Ini Cica Cocomin Clay Mask. Oke, dari teksturnya udah pasti beda banget, karena yang ini itu clay, yang tadi itu bukan, kayak masker biasa ya. Si N-Pure ini dia ada tutupnya lagi kayak gini. Nah ini tuh dia bener-bener kayak gelato guys, kayak es krim gelato, tau gak sih? Jadi ini tuh nggak tumpah ya, karena dia clay ya. Ini bener-bener baunya tuh kayak, kalau kalian pakai masker ini kayak pakai es krim yang ada bau coklat-coklat mint gitu.
bener-bener enak sih baunya menurut gue buat penyuka es krim ya. Jadi gue make si N-Pure yang Cica Choco Mask ini ya. Untuk kelembapannya gue rasa enggak ya guys. Jadi ini tidak memberikan kelembapan di kulit gue, dia hanya kayak memberikan efek bersih dan intinya kulit gue tuh setelah pakai masker itu jadi bersih banget, kayak keset bersih. Terus calming juga, soothing, hampir mirip sama si White Lab itu ya setelah pemakaiannya. Tapi yang bedanya dari si White Lab itu adalah dia itu pas kita apply ke muka ya. Karena dia teksturnya clay kayak gini ya. Dia itu tuh bakalan keras di kulit kita itu, dan gue nggak tahu kenapa ya, mungkin kulit gue juga termasuk yang sensitif ya. Setelah gue pakein masker ini ya, pas gue apply maksudnya ya, dia tuh ada sensasi cekat-cekit gitu loh, kayak sekitar beberapa detik pertama gitu ya. Jadi kan ini kan masker didiamin kayak selama 10-15 menit kan ya, nggak sepanjang 15 menit itu cekat-cekitnya, enggak, kayak cuman di 10 detik pertama gitu pas gue apply ini tuh kayak cekat-cekit. Terus dia mungkin ada mintnya juga, jadi bikin kulit lu tuh kayak serasa pakai balsem guys. Tapi bukan rasa perih atau panas, kayak cuman kayak nget gimana ya gue ngejelasinnya ya, intinya cekak-cekit lah gitu. Nah tapi nggak bikin kulit gue merah setelah after pakai ininya tuh, enggak gitu loh. Nah jadi menurut gue itu adalah efek mungkin dari mintnya, mungkin muka gue nggak cocok sama mintnya si N-Pure ini gitu. Overall ini menurut gue cocok buat orang yang kulitnya super duper berminyak ya guys ya. Jadi buat orang yang kulitnya kombinasi berminyak, si masker N-Pure ini, gue rasa untuk kombinasi berminyak dia bakal tambah kering banget kulit lu di bagian yang memang nggak terlalu berminyak. Jadi menurut gue ini untuk orang yang bener-bener super duper oily baru bisa pakai si masker ini. Karena jujur gue pas pemakaian ini kulit gue itu kayak, karena dia clay ya, jadi lu nggak boleh, ya lu tahu sendiri lah ya kalau masker clay gitu kan ya teksturnya, kita nggak boleh senyum pas pakai atau nggak boleh gerak-gerak gitu lah, karena kalau kita gerak tuh kayak bikin kerut-kerutan gitu loh di sekitar pas lu pakai masker, jadi ada kerut-kerutan gitu di mukanya. Nah ini masker juga pas gue mau bersihin ya nggak terlalu susah dibersihinnya, kayak gue cuma pakai spons yang buat bersihin muka, terus gue basahin pakai air, terus gue usap gitu, dia udah langsung rontok semuanya. Jadi menurut gue ini praktis juga, terutama ya gue tuh pakai ini tuh kalau lagi siang-siang kayak abis pergi tuh keluar ya, lagi panas-panasan, gue pakai ini bener-bener pol banget sih, soalnya dia ada efek mentolnya kayak dingin-dinginnya tuh pedes gitu di muka gue jadinya. Buat orang yang kulitnya berminyak bakalan suka banget sama ini, soalnya dia bener-bener kayak hempasin semua debu di muka lu itu, lebih dari si White Lab. Jadi misalnya rate-nya gitu, kalau si White Lab ya kemampuannya gitu, kekuatan menghempaskan kotorannya itu kayak 7 gitu, kalau dia tuh 10 guys, kayak kenceng banget lah, kayak ilangin semua debu di muka lu gitu. Dia itu mengandung niacinamide juga sama kayak si White Lab yang otomatis bisa banget buat mencerahkan. Terus dia juga mengandung centella asiatica untuk mengobati dan mencegah jerawat, mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kelembapan kulit. Terus dia juga ada tea tree-nya, antiinflamasi, mengobati jerawat dan mengobati bekas jerawat. Terus ada mint, melembabkan kulit, mengencangkan pori-pori, dan ada kakao yang ekstra coklat gitu, menjaga kesehatan dan melembabkan kulit. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, memang produknya ini memang cocok banget buat kulitnya super berminyak, karena menurut gue dia ada 2 kandungan yang buat jerawat, sedangkan si White Lab itu cuma 1 kandungannya yang buat jerawat. Tadi ya. Kalau di si N-Pure ini ada centella asiatica sama ada tea tree, terus ada mintnya juga gitu. Menurut gue tea tree itu yang setahu gue tuh memang kenceng banget buat ngobatin jerawat yang gede-gede dan batu-batu. So makanya tadi menurut gue bilang ini memang cocok banget buat orang yang kulitnya bener-bener oily parah dan jerawatnya memang yang gede-gede gitu. Kemasannya ya ini beda banget sama si White Lab ini ya, ini tuh kayak dari plastik gitu, terus ini enteng kayak travel friendly gitu. Seneng banget sama ini soalnya kayak praktis. Nah yang kalau kayak ini tuh dia lebih kesannya tuh lebih mewah, karena dia tuh kayak dari apa ya ini ya, bukan beling juga, bukan plastik juga, kayak apa sih ini namanya, aduh bahannya gue nggak tahu ini apa. Yang pasti ini berat sih, walaupun ini sama-sama 50 gram
Oh ya, lu tau gak sih, ini tuh kayak bahan yang Gucci yang dari dibikinnya tuh dengan cara diputer-puter itu loh, tau gak sih, yang dari tanah liat. Ini mirip kayak gitu, bentukannya gitu loh, maksudnya bahannya itu mirip gak sih kayak itu, kayaknya sih gitu ya. Aduh nggak tahu deh, ngaco. Pokoknya ini tuh berat guys, ini tuh dipegangnya tuh berat, kayak tangan gue tuh dari tadi kayak gini aja tuh pegel gitu. Sedangkan yang si White Lab ini tuh enggak, ini tuh ringan banget, travel friendly. Pokoknya ini mantep lah, enak banget, ringan soalnya. Terus ini masker juga nggak ada scrubnya ya guys. Ini bintik-bintik coklat tuh bukan scrub gitu, tapi ini kayak gue rasa ini kandungan coklatnya udah kayak di es krim yang mint gitu, kayak ada coklat-coklatnya gitu kan, kayak ini tuh coklatnya, jadi bukan scrub, oke? Efek membersihkannya yang tadi gue bilang lebih nampol si N-Pure sih dibandingkan si White Lab ini. Tapi gue merasa dengan kemampuan si White Lab ini aja gue udah cukup merasa puas dengan hasil gue pakai masker ini. Kayak udah ya bersih, soothingnya ada, melembabkan, calmingnya juga pas menurut gue. Buat dia kelebihannya adalah buat kulitnya sangat-sangat oily bakalan suka sama ini, karena yang tadi gue bilang kemampuan ngebersihinnya itu juara banget, nampol dibandingin si White Lab ini. Nah, kalau buat kalian yang kulitnya kombinasi berminyak, mungkin akan lebih suka sama si White Lab dibandingkan si N-Pure ini, karena menurut gue N-Pure ini cocoknya buat orang yang bener-bener oily, pori-porinya gede banget, dan jerawatannya mungkin yang gede-gede kayak batu gitu menurut gua. Dan kalau si White Lab ini kayak buat orang yang so-so gitu kayak gua, yang cuman kombinasi berminyak, yang kadang-kadang ada jerawat dan pori-porinya juga sedang-sedang aja. Jadi tergantung kebutuhan kulit juga. Jadi selama gua pakai ini, yang gua rasakan adalah seperti itu. Jadi bukan berarti si N-Pure ini nggak bagus, dia bagus juga. Cuman gue pribadi, karena gue nggak terlalu berjerawat dan pori-pori gue nggak terlalu besar, gue akan lebih milih si White Lab ini. Karena dia lebih calming dan mungkin formulanya lebih ringan di wajah gue gitu loh. Kesamaan dari dua masker ini adalah mereka sama-sama menggunakan niacinamide untuk bahan aktif mencerahkan kulitnya guys. Nah, terus menurut gua adalah warnanya sama-sama hijau walaupun teksturnya beda. Dan balik lagi, dua-duanya cocok banget buat orang yang kulitnya kombinasi berminyak dan berjerawat dan pori-pori besar. Jadi ini memang masker cocok banget buat orang yang kulitnya seperti itu gitu. Buat kulit kering gua rasa no banget buat masker ini, karena nggak cocok, karena kulit yang kering bakal merasa kulitnya ketarik dan kering banget setelah pakai masker ini. Harganya si N-Pure ini gue beli di Shopee sekitar 116.000 ya. Terus dia ini isinya 50 gram. Nah, terus si White Lab itu isinya 50 gram juga. Cuman mereka baru launching, jadi harganya kayak murah banget gitu, cuma 75.000. So, buat kalian yang pengen nyobain, ini harganya udah terjangkau banget dan kualitasnya juga bagus banget. Ini keduanya gue bilang hasil akhirnya hampir mirip-mirip, cuman ya balik lagi gue bilang lebih strong yang ini untuk membersihkan, lebih strong si N-Pure dibanding si White Lab. Oke, gitu aja review dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang lagi bingung mau beli N-Pure atau White Lab, seperti yang tadi gue jelasin, kalau N-Pure itu lebih cocok ke kulit yang benar-benar oily, sedangkan si White Lab itu buat kulit yang kering dan kombinasi berminyak masih bisa dipakai, tapi kulit yang super oily, kalau untuk White Lab bakalan kurang nendang. So, kalian bisa mutusin sendiri yang mana lebih cocok ke kulit kalian. Oke, sekian itu review dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.